Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, kawan-kawan mahasiswa semuanya, eh, Alhamdulillah di kesempatan ini Allah pertemukan kita kembali dalam perkuliahan online ini untuk mata kuliah Psikologi Pembelajaran DMI ya, untuk Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Baik, sebelumnya kita sudah bahas materi-materi berkenaan dengan psikologi pembelajaran ini, dan sekarang kita akan bahas tentang materi lanjutan ya, tema lanjutan dari perkuliahan kita ini. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ke arah aplikasi psikologi belajar ya. Jadi temanya pemikiran ke arah aplikasi psikologi belajar dalam pendidikan ya. Ini saya ambil dari bukunya Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. Jadi di dalam proses belajar dan mengajar atau proses pendidikan secara umum, kita akan mendidik manusia. Ya, manusia itu terdiri dari dua unsur yang kemarin sudah kita bahas. Ada unsur fisik dan ada unsur non fisik atau psikologis misalnya. Atau yang lain bisa membagi dengan ditambah ada unsur sosial, ya, ada unsur non sosial. Itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Namun mudahnya kita lihat saja bahwa kita sepakati saja bahwa ada unsur fisik dan psikis, psikologis yang ada pada manusia. Nah, unsur sosial itu termasuk yang sifatnya psikis ya. Unsur sosiologi, ya, unsur sosial ya, seperti keadaan masyarakat, ya, lingkungan, ya, atau misalnya uh, unsur-unsur apa namanya dari sifatnya lingkungan ya, seperti alam, keadaan cuaca dan sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya di luar diri manusia, kalau itu yang mempengaruhi di luar diri manusia. Tapi yang ada pada diri manusia itu adalah dua unsur tadi ya, yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Yang ada pada diri manusia hanya unsur fisik dan psikis ya, unsur jasadnya, jisim ini, dan unsur fungsi-fungsi dari jasad itu ya, seperti berpikir, itu kan fungsi dari otak ya. Kemudian apa namanya, menganalisa masalah, menerima informasi, semua kan unsur dari apa nih, dari apa, fungsi dari otak kita. Nah, kemudian merasa itu dari hati kita ya, perasaan ya, yang ada di dada gitu ya. Nah, jadi ada unsur fisik, ada unsur psikis. Nah, yang menjadi titik penting kita dalam hal ini adalah bagaimana kemudian unsur psikologis atau unsur non materi atau ruhani itu um, berpengaruh dalam proses belajar, dan kemudian pengaruhnya ini secara tidak langsung ya, secara apa namanya, secara keilmuan ya, secara ilmiah itu sudah dijelaskan oleh para ahli psikologi ya, terutama barat ya. Kemudian dalam Islam juga begitu. Sekarang muncul psikologi Islam juga menjelaskan unsur-unsur itu. Nah, kita akan tinjau uh, satu persatu istilah-istilah yang ada dalam bahasan psikologi yang dia berkaitan dengan proses belajar mengajar dan bisa diaplikasikan ya, yang sifatnya aplikatif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, apa saja itu? Nanti
nanti kita akan tinjau bagaimana pendapat Barat dan bagaimana pandangan Islam ya mengenai istilah-istilah ini atau konsep-konsep ini dan pengaruhnya dalam belajar. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan semua, mahasiswa saya, semoga sehat selalu. Baik, di dalam buku ini yang pertama disampaikan bagaimana implikasi teori-teori belajar behavioristik terhadap proses belajar mengajar. Nah, di sini ada istilah-istilah yang berkaitan dengan mengajar yang sebetulnya aplikatif ya digunakan. Yang pertama, berkaitan dengan prosedur pengembangan tingkah laku baru atau modifikasi perilaku, perbaikan perilaku ya. Jadi ada cara-cara yang sudah dibahas dalam psikologi untuk memunculkan perilaku baru atau memodifikasi perilaku atau merubah perilaku pada siswa, pada anak-anak di sekolah. Ya. Yang pertama ada namanya shaping, ya shaping. Nah, berkaitan dengan shaping ini, dikatakan di sini kebanyakan yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah tingkah laku kompleks, bukan hanya simple respon. Tingkah laku yang kompleks ini dapat diajarkan melalui proses shaping atau successive approximation, approximation ya. Beberapa tingkah laku yang mendekati respon terminal. Proses ini dimulai dengan penetapan tujuan, kemudian diadakan analisis tugas, langkah-langkah kegiatan murid, dan reinforcement terhadap respon yang diinginkan. Nah, ini proses dari shaping tadi. Nah, kemudian Presnir ada 5 perbaikan tingkah laku belajar murid ya, menyebutkan ada 5 perbaikan tingkah laku belajar muridnya untuk merubah perilaku murid, untuk memodifikasi perilaku murid ya. Itu ada 5 langkah-langkah. Yang pertama, ya, langkah yang berkaitan dengan shaping ini. Yang pertama, datang di kelas pada waktunya. Ya, datang di kelas pada waktunya. Jadi tepat waktu ya. Kemudian yang kedua, murid harus berpartisipasi dalam belajar dan merespon guru. Ya. Ada partisipasi murid, dia terlibat dalam belajar dan kemudian dia belajar juga untuk merespon guru. Ya. Kemudian menunjukkan hasil-hasil tes dengan baik. Ya, menunjukkan hasil-hasil tes dengan baik. Kemudian yang keempat, mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kelima, penyempurnaan. Nah, ini langkah-langkah untuk mengubah perilaku murid ya, berdasarkan pendapat dari Fresnir ini. Jadi memang dalam shaping ini itu tujuan-tujuan belajar itu memang harus ditetapkan ya. Tujuan belajar itu harus ditetapkan. Setelah ditetapkan tujuan belajar itu, kemudian baru diadakan analisis tugas. Analisis tugas. Bentar. Ya. Ya, analisis tugas. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan murid. Ya, dan ada penguatan yang diinginkan. Makanya tadi dalam proses belajar mengajar itu Fresnir ini menekankan adanya ketertiban, ya ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, murid datang pada waktunya, kemudian murid berpartisipasi dalam belajar dan merespon guru, kemudian hasil belajar itu ditunjukkan kepada murid, ya. Kemudian ada PR, ada pekerjaan rumah, kemudian ada penyempurnaan, ya mungkin remedial ya, ya penjelasan dari PR tersebut. Nah, menurut teori ini, nah model seperti ini bisa untuk merubah perilaku murid. Nah, kenapa? Karena shaping itu merupakan prosedur yang dapat digunakan
untuk membentuk suatu perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh individu dalam modifikasi perilaku. Di dalam shaping, pembentukan perilaku baru dilakukan dengan cara memberikan reinforcer pada setiap tahapan perilaku. Jadi, kata kuncinya adalah bahwa shaping ini merupakan suatu prosedur, ya, prosedur yang sifatnya agak kaku ya dalam merubah perilaku. Kemudian ada tahap-tahapan yang harus dilalui oleh murid. Kemudian tahapan-tahapan tersebut, setiap tahapannya juga di apa namanya ditekankan di sini perlu untuk adanya penguatan, reinforcement. Jadi misalnya kita buat program belajar gitu ya di sekolah misalnya. Kedatangan, misalnya masalah kedatangan. Siswa yang datang tepat waktu kita apresiasi, ya. Kita berikan penghargaan, reward. Ya. Kemudian dalam proses belajar mengajar, siswa yang berpartisipasi aktif, yang merespon, kita kasih reinforcement. Entah nilainya kita tambah atau dengan yang lain pakai permen atau apa misalnya. Jadi ada penggabungan antara tahapan-tahapan tertentu dengan reinforcement, ada penguatan. Kemudian hasil-hasil dari belajar siswa kita tunjukkan, kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka tahu hasilnya. Kemudian kita juga beri penguatan di situ lagi. Kemudian kita kasih tugas di rumah, ya nanti tugasnya kita koreksi, kita beri lagi penguatan. Nah seperti itu dalam proses shaping. Jadi memang ada tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan supaya perilaku itu berubah, ya. Nah ini cara umum dan banyak dilakukan di sekolah seperti itu. Yang kedua, ya dalam psikologi belajar itu ada istilah modeling, ya. Modeling. Apa itu modeling? Adalah suatu bentuk belajar yang tak dapat disamakan dengan classical conditioning maupun operant conditioning. Dalam modeling, seseorang yang belajar mengikuti kelakuan orang lain sebagai model. Jadi kata kuncinya modeling itu adalah dia mengikuti orang lain yang dia jadikan sebagai model ya atau idolnya, ikonnya, idolanya. Nah, contoh misalnya di sini murid kalau di sekolah dia menjadikan model guru ya, gurunya itu sebagai model, sebagai orang yang dia contoh, yang dia tiru. Nah, maka dalam proses perubahan perilaku ya, biasanya ya orang yang punya model itu lebih mudah berubah perilakunya sesuai dengan perilaku modelnya tadi. Ya, jadi murid kalau dia tak punya model maka dia susah untuk berubah perilakunya karena dia nggak punya ikon, nggak punya idola ya, yang memotivasinya untuk berubah. Jadi model ini secara tidak langsung juga bisa memotivasi orang untuk bisa meniru idolanya. Saya contohkan aja misalnya, kalau sekarang, alhamdulillah, sekarang misalnya ada demam yang lagi viral, yang lagi booming ya, demam uh, drakor ya, drama Korea. Itu biasanya bagi penggemarnya, penggemar drama Korea, artis-artis yang menjadi bintang film Korea itu dijadikan sebagai modelnya, idolanya, sehingga ditirulah model rambutnya, ditiru model berpakaiannya, ditiru makanannya. Makanya sekarang makanan Korea kan banyak masuk ke Indonesia. Kenapa? Ya, karena laku di pasaran. Ya, karena makanan itu apa yang dimakan oleh idolanya, apa yang dimakan oleh modelnya, dia pengen makan itu juga. Paham ya? Jadi modeling ini adalah proses ya, meniru orang yang dijadikan model. Ya, kalau di sekolah anak akan meniru gurunya sebagai modelnya atau orang lain sebagai modelnya. Nah, di rumah itu modelnya adalah orang tuanya. Nah, sehingga pengaruh oh, orang tua terhadap anak itu sangat besar sekali kalau di rumah. Ya, kalau bapaknya misalnya rajin sholat, maka anaknya juga ikut sholat karena dia menjadikan bapaknya sebagai model, terutama anak laki-laki. Nah, ibu itu dijadikan model oleh anak perempuannya. Kalau ibunya berjilbab, berhijab, anaknya insya Allah kan berhijab karena dia punya model. Ada ibunya yang dia contoh, ya. Nah, itu modeling namanya. Ya, jadi di sekolah seperti itu. Guru harus mampu menjadi model untuk anak-anak muridnya. Jadi kalau diajarkan akhlak yang baik kepada murid, maka tidak boleh berdiri, harus pakai bismillah, pakai tangan kanan, maka guru harus bisa menjadi model, jadi contoh. Sehingga perilaku murid yang salah tadi, yang makan berdiri, yang nggak pakai bismillah, dan lain-lain tadi, itu bisa dirubah. Ya dengan apa? Dengan model. Ya, atau dalam istilah agama kita ada namanya teladan ya, uswatun hasanah, contoh yang
yang baik. Laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah. Sungguh Rasul itu diutus untuk menjadi contoh teladan yang baik. Ya, nah itu model. Ya. Jadi memang model ini bisa memotivasi secara tidak langsung. Ya, maka di sekolah perlu ada model-model yang baik yang harus kita ciptakan. Ya, jadi dibentuklah sebuah aturan. Ya, ketika belajar, nah, aturan itu harus diterapkan dulu oleh guru sehingga bisa dimodel, dicontoh oleh murid. Ya, termasuk cara berpakaian. Ya, kemudian model apa lagi? Misalnya kalau mengajarkan murid cinta literasi, suka membaca, maka guru harus rajin membaca, suka membaca, sehingga dilihat oleh muridnya, gitu ya. Nah, kemudian dalam psikologi behavioristik ini juga dibahas bagaimana cara mengendalikan atau memperbaiki perilaku. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki atau mengendalikan perilaku menurut teori ini. Yang pertama, memperkuat perilaku bersaing. Ya, maksudnya apa? Dalam usaha mengubah tingkah laku yang tidak diinginkan, maka diadakan penguatan tingkah laku yang diinginkan. Jadi, untuk mengubah perilaku buruk yang tidak diinginkan, kita harus menciptakan perilaku baik yang diinginkan. Kemudian perilaku baik tadi itu kita perkuat, sering kita tampilkan, kita beri reinforcement, penguatannya, kita beri hadiah yang berperilaku baik tadi. Saya contohkan misalnya kalau di sekolah ada murid, ya, muridnya malas belajar. Ketika belajar itu dia tidur, nggak memperhatikan, nggak fokus. Itu kan perilaku yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian kita usahakan ya mengganti perilaku yang tidak diinginkan tadi dengan perilaku yang baru. Berarti kita harus membuat komitmen dengan murid supaya ketika dia belajar dia tidak tidur, dia melek, ya, dia memperhatikan. Maka diciptakan perilaku itu. Jadi dipantau, dia dikontrol supaya bisa memperhatikan. Kemudian murid tadi dikuatkan ya supaya dia bisa memperhatikan. Caranya gimana? Ya kalau yang lain sekali kita panggil namanya, yang murid ini kita panggil berkali-kali, mungkin 2-3 kali kita panggil atau sering kita sebut namanya sehingga dia tidak jadi tidur. Dia jadinya memperhatikan, tidak jadi ngobrol dengan temannya. Nanti setelah selesai belajar kita kasih apresiasi, ya. Dia kerjakan tugasnya kita kasih reinforcement, penguatan, ya, apapun bentuknya, entah tepuk tangan, entah pujian, itu namanya penguatan. Jadi ada penguatan pada perilaku baru yang kita inginkan untuk menghilangkan perilaku lama yang tidak kita inginkan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita berusaha mengganti perilaku yang lama, yang buruk dengan perilaku baik yang baru. Nah, caranya adalah menguatkan perilaku baik tadi supaya perilaku buruk ditinggalkan. Caranya gimana? Perilaku buruk tadi kita tidak beri penguatan, kita biarkan, bukan kita biarkan ya, kita kasih misalnya ya hukuman, kita disiplinkan misalnya. Nah, perilaku baik ini kita puji, kita kuatkan terus sehingga dia menjadi terbiasa dan senang melakukan perilaku yang baik. Itu maksudnya. Yang kedua, ada namanya ekstingsi. Ya, ekstingsi itu dilakukan dengan membuat atau meniadakan peristiwa-peristiwa penguat perilaku. Ya, nah, contohnya apa ini? Misalnya guru ya ingin menghilangkan perilaku mengobrol saat belajar pada siswa. Perilaku ngobrol itu kan perilaku nggak baik. Nah, kita ingin perilaku ini uh, dihilangkan, ya, dihilangkan perilaku ini. Nah, caranya gimana? Berarti kita hilangkan penyebab-penyebab yang menyebabkan siswa ini ngobrol di kelas. Misalnya apa? Ya, kita ganti temannya. Mungkin dia ngobrol, bicara itu karena di sampingnya temannya suka ngobrol. Nah, teman ini jadi penguat dia untuk ngobrol gitu. Maka kita pindahkan dia, ya, diganti dengan teman yang tak suka ngobrol. Berarti perilaku penyebab penguat perilaku ngobrol tadi sudah kita hilangkan. Maksudnya ini. Jadi kita bisa meniadakan atau membuat perilaku, ya, merubah perilaku dengan cara
menghilangkan atau meniadakan penguat-penguat perilaku, penyebab-penyebab yang menguatkan perilaku itu muncul, itu maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya satiasi. Ya. Satiasi adalah suatu prosedur menyuruh seseorang melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga dia menjadi lelah atau jerah. Ya, misalnya seorang ayah mergoki anaknya kecil merokok, nah menyuruh anak merokok sampai habis, ya, satu pak sehingga anaknya itu bosan. Nah, ya, jadi ya memang ini ada sebagian yang menerapkan seperti itu ya. Jadi di sekolah itu ditemukan ada muridnya yang merokok, kemudian dihukum oleh kepala sekolahnya. Murid merokok tadi disuruh merokok satu bungkus, ya, satu kali duduk. Nah ini bisa jerah itu, besok nggak mau merokok lagi karena emang nggak enak gitu. Nah ini maksud satiasi tadi, ya. Tapi model-model seperti ini ya perlu dipertimbangkan untuk dilakukan, ya, karena ada dampak negatif ya kalau merokok satu bungkus sekali, untuk nanti berbahaya untuk parunya, ya. Maka perlu dipertimbangkan. Mungkin bentuk yang lain bisa kita lakukan, ya, yang lebih positif, ya. Kemudian yang keempat, cara untuk mengubah dan mengendalikan perilaku adalah menyeting lingkungan. Jadi ada settingan lingkungan, ya. Settingan lingkungan itu maksudnya kita ciptakan lingkungan yang kondusif ya untuk belajar, ya. Misalnya ya tadi, ya, kelasnya nyaman, ada AC-nya, kemudian muridnya semua berpakaian rapi, tidak ada bau, tidak ada kebisingan. Itu kan menyeting lingkungan. Dan ini bisa merubah perilaku yang tidak baik ketika belajar tadi menjadi perilaku yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian hukuman. Ya, hukuman. Hukuman itu sifatnya membuat jera, ya, seperti hampir mirip seperti satiasi tadi dia. Ya, tapi hukuman ini variasinya lebih banyak. Jadi bisa membuat jera, ya. Ya, menghukum, ya. Ini banyak dilakukan di sekolah. Misalnya murid yang berbohong dihukum diskor. Ya, ini bisa biasanya untuk merubah perilaku bisa, ya. Oke. Itu. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana implikasi teori-teori kognitif lagi. Kalau tadi teori-teori belajar behavioristik, sekarang teori-teori kognitif. Bagaimana penerapannya dalam kegiatan belajar, ya. Teori kognitif itu merupakan teori yang membahas tentang proses kognisi pada manusia. Jadi bagaimana proses kognisi, cara otak ini bekerja dalam mengolah, menerima informasi, ya. Itu namanya kognisi, ya, atau kognitif, ya. Jadi teori kognitif ini berkaitan dengan thinking, ya, pikiran, ya, atau proses berpikir pada manusia. Nah, ada beberapa 3 tokoh penting yang berkaitan dengan teori kognitif ini. Yang pertama namanya Piaget, tulisannya Piaget, ya. Dia mengatakan perkembangan kognitif anak sesuai dengan perkembangan usia. Jadi menurut Piaget ini, anak itu kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikirnya berkembang sesuai dengan perkembangan usianya. Maka setiap usia itu kemampuan anak dalam berpikir itu berbeda-beda. Anak 1 tahun tentu berbeda dengan anak 5 tahun. Anak 5 tahun tentu berbeda dengan anak 10 tahun. Ya. Jadi ada perbedaan kemampuan kognitif, ya, di setiap umurnya. Ini menurut Piaget, ya. Kemudian menurut Brunner, ini yang kedua tokohnya yang penting dalam kognitif, Brunner. Nah, apa kata Brunner ini? Brunner ini mengatakan yang mengembangkan psikologi kognitif dengan menemukan metode belajar discovery. Ya. Jadi dia spesialisnya dalam teori belajar, metode belajar discovery. Kemudian yang ketiga, Ausable, ya.
yang berpendapat jika pengetahuan disusun dan disajikan dengan baik, siswa akan dapat belajar dengan efektif melalui buku teks dan metode-metode ceramah. Nah, jadi di sini ada penyusunan dan penyajian materi dengan baik, ya, yang ini dapat membantu siswa untuk belajar dengan baik karena ada struktur materi. Saya contohkan di sini misalnya kalau kelas 1 kalau belajar matematika kan nggak langsung belajar bagi ya. Dia belajar bertambah dulu, kemudian kurang, kemudian kali, kemudian baru bagi. Ini namanya sistematis ya. Jadi ada struktur materi yang disampaikan sehingga uh, siswa itu mudah memahaminya dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nah, dalam pendidikan teori biasa ini ada implikasinya ya. Jadi bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, teori biasa ini dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan guru dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran di dalam kurikulum. Karena teori biasa tadi berkaitan dengan apa? Bahwa murid itu dia berbeda-beda kemampuan berpikirnya sesuai dengan tingkatan atau jenjang usianya. Maka teori biasa ini bisa kita pahami bahwa murid itu harus belajar dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit. Seperti tadi belajar matematika, nah sesuai dengan teori biasa, maka murid itu nggak bisa langsung belajar bagi atau kali. Dia harus belajar tambah dulu, kemudian kurang, kemudian kali, baru bagi. Nah ini implikasi teori biasa terhadap pembelajaran ya. Kemudian apa implikasi kurang nggak apa-apa, bilang aja tadi. Ya. Jadi eh, implikasi dari teori discovery learning dari Brunner ini, yang pertama, kenaikan dari potensi intelektual menimbulkan harapan murid untuk sukses. Jadi maksudnya di sini intelektualitas itu berkembang. Nah, kalau intelektualitas itu berkembang, maka ada harapan kesuksesan tuh pada muridnya. Karena dengan perkembangan itu, ya, dengan berkembangnya intelektualitas dari murid itu akan mampu membantu murid itu untuk cakap dalam mengembangkan strategi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ya, jadi intelektualitas itu bisa membantu, ya, bisa membantu orang karena discovery itu kan ada pemulihan terus ya. Jadi cara kita berpikir intelektualitas kita itu nggak stagnan, jadi terus berkembang, terus dia pulih ya. Nah, sehingga perkembangannya ini itu bisa membuat seseorang untuk mudah dalam belajar, mudah dalam adaptasi dengan lingkungannya. Ya, itu. Kemudian dalam proses pendidikan ada istilah spiral kurikulum. Nah, apa itu spiral kurikulum? Suatu kurikulum yang disusun mulai dari satu topik yang sederhana ke topik yang makin kompleks. Anak mempelajari suatu topik yang sederhana, kembali ke topik itu pada tingkat yang lebih luas. Jadi ada pengembangan. Jadi sebetulnya tadi saya contohkan matematika tadi. Perkalian, pembagian, pengurangan itu adalah pengembangan dari materi tambah. Ya, jadi dasarnya itu adalah materi penambahan. Ya, tak satu tambah satu. Nah, materi pengurangan itu adalah pengembangan dari teori tambah tadi. Selanjutnya perkalian itu juga pengembangan dari materi tambah dan kurang. Pembagian itu juga pengembangan dari materi tambah, kurang, dan kali. Nah, ini seperti itu. Ya, nah, ini namanya spiral kurikulum. Jadi, walaupun dia belajar bagi, maka dalam pembagian itu sebetulnya ada konsep tambah, kurang, dan kali. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti dia pelajaran yang susah nanti ya di akhir nanti dia dapat pelajaran susah. Pelajaran yang susah, yang kompleks itu
di dalamnya juga ada pelajaran yang sederhana yang dipelajari dari awal tadi, dan itu masih berkaitan dengan satu sama lainnya, ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Barnard ini, istilah the discovery learning ini sering diartikan sama dengan inquiry training atau problem solving. Jadi menemukan masalah, ya, mencari solusi. Dan ketiganya sering dipakai secara bergantian, ya. Ini menurut apa ini? Menurut para ahli, ya. Jadi discovery learning itu, ya, hampir sama dengan problem solving, gitu ya. Ya, karena ada peningkatan kemampuan intelektual seseorang ketika dia menghadapi masalah atau sesuatu yang baru. Nah, kemudian ada langkah-langkah discovery learning menurut Taba. Satu, siswa dihadapkan pada problem-problem yang menimbulkan suatu perasaan gagal dalam dirinya. Ini mulai proses inquiry. Jadi, memang dihadapkan dengan suatu masalah, yang masalah itu dia belum punya solusinya. Ya, sehingga dia nanti termotivasi untuk mencari motivasi, ya. Sehingga ini yang disebut dengan problem solving tadi. Yang kedua, siswa mulai menyelidiki problem itu secara individual. Jadi dia analisa masalahnya apa, ya, dianalisisnya. Kemudian yang ketiga, siswa berusaha memecahkan problem dengan menggunakan pengetahuannya. Ya, jadi melihat fenomena-fenomena, menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya. Inilah perbuatan discovery tadi. Jadi dia mencoba untuk menyelesaikan masalah baru itu berdasarkan pengalamannya, pengetahuannya, baik yang lama maupun dia cari pengetahuan baru untuk menghadapi masalah tadi supaya masalah tadi selesai, sehingga dia mampu melakukan discovery. Jadi dia apa namanya tuh, selain menggunakan pengetahuan lama, dia juga mengembangkan pengetahuan baru untuk mengatasi masalah yang baru tadi. Ya, seperti tadi, untuk menyelesaikan masalah kali dia menggunakan konsep dari tambah dan kurang itu, ya, atau konsep tambah, ya. Kalau bagi, maka dia menggunakan konsep dari, ya, semuanya tadi tambah kali dan kurang, ya. Nah, ini namanya discovery. Kemudian siswa menunjukkan pengertian dari generalisasi itu. Dan yang kelima, yang terakhir, siswa menyatakan konsepnya atau prinsip-prinsip di mana generalisasi itu didasarkan, ya. Oke. Itu, ya, berkaitan dengan teori siapa tadi? Teori kognitif, ya. Nah, kemudian teori Ausable tadi, expository teaching, ya, praktik dari teori Ausable, ya. Kebanyakan ahli psikologi kognitif memilih bentuk discovery learning, tetapi para behaviorist memilih fluid learning atau expository teaching, ya. Namun sementara itu, Ausable, seorang psikologis kognitif, memilih expository teaching. Ia mengemukakan jika expository teaching itu dapat diorganisasi dan disajikan secara baik, akan dapat menghasilkan pengertian dan resensi yang baik pula. Sama halnya dengan discovery learning, ya. Ya, jadi yang apa namanya, pembelajaran expository tadi, pembelajaran yang dari mudah menjadi sulit itu tadi, ya. Nah, jadi uh, di sini itu kecakapan anak itu secara bertahap itu dikembangkan, mulai dari yang sederhana sampai yang sulit, ya, ya, sampai yang kompleks. Nah, kemudian ada uh, grand teori dari psikologi yang berikutnya setelah psikologi kognitif, ada psikologi humanistik namanya. Ya, psikologi humanistik. Bagaimana implikasi dari teori belajar humanistik ini terhadap pembelajaran, ya, di sekolah, ya. Yang pertama dikatakan di sini bahwa guru harus menjadi fasilitator, karena di sini konsep utama dari psikologi humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Ya. Jadi manusia itu bukan robot, bukan deterministik, ya, tidak cenderung kepada hal-hal buruk, ya. Tapi manusia itu punya potensi, ya, potensi manusiawi, potensi kemanusiaan yang harus dimanusiakan. Kira-kira begitu. Nah, maka di sini caranya gimana? Guru harus menjadi fasilitator yang pertama. Jadi guru itu, nah ini kan peran guru, ya. Ini ada dalam teori peran guru, ada sebagai fasilitator, sebagai motivator, ya.
Jadi guru harus mampu menjadi fasilitator. Jadi orang yang memfasilitasi kegiatan belajar murid. Ya, guru harus mampu itu. Kalau dia nggak mampu, ya, tentu ini akan menjadi hambatan-hambatan dalam mengajar. Maka guru itu punya spesifikasi. Ya, guru itu harus orang yang paham dengan kondisi psikologis murid, harus paham dengan ilmu pendidikan, ya, dengan pedagogis, ya, harus paham itu. Nah, jika tidak, tentu ini bermasalah, ya. Dia dia akan salah tindak, salah perilaku dalam mengajar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru itu, ya, guru dalam apa teori ini, menurut aliran humanistik itu ada ciri-ciri guru yang baik gitu ya, guru-guru yang mampu menjadi fasilitator untuk muridnya itu. Jadi yang pertama, guru itu harus mempunyai anggapan bahwa orang lain mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan baik. Jadi guru harus pesimis ya dengan muridnya. Harus optimis dengan muridnya. Dia harus memiliki keyakinan murid ini orang pintar, dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa berkembang, ya, bukan sebaliknya, bukan menjustifikasi murid ini bodoh, gagal dan sebagainya. Yang kedua, guru yang melihat bahwa orang lain mempunyai sifat ramah dan bersahabat dan bersifat ingin berkembang. Kemudian guru melihat orang lain sebagai orang yang sepatutnya dihargai. Kemudian guru melihat orang lain berperilaku pada dasarnya berkembang dari dalam. Ya. Guru yang menganggap orang lain itu pada dasarnya dipercaya dan dapat diandalkan. Kemudian guru melihat muridnya itu dapat memenuhi dan meningkatkan dirinya. Jadi memang di sini kita betul-betul membangun sifat sikap yang positif terhadap murid, ya, bukan menciptakan image, ya, yang buruk terhadap murid. Jadi kita kalau ada murid yang gagal dalam belajar itu menurut teori ini, ya, itu kesalahannya bukan pada kebodohnya murid apa enggak, tapi ya mungkin dalam kegiatan belajar mengajarnya itu ya ada yang salah di situ, ya. Jadi murid itu punya potensi masing-masing. Ya, dia punya bakat masing-masing dan guru itu harus bisa menjadi fasilitator mengarahkannya sesuai dengan potensinya. Ya. Kemudian ya, guru itu juga harus mampu menjadi motivator, ya. Dia harus mampu memotivasi muridnya. Nah, sehingga kita mengambil kesimpulan di sini bahwa dalam aliran humanistik ini lebih diutamakan bagaimana kita menjadikan murid itu sebagai orang-orang yang punya potensi, dia orang-orang yang punya bakat, yang bisa berkembang, bukan orang-orang yang uh, bisa gagal gitu ya, tidak punya potensi, ya, bukan pesimistik, tapi kita bangun image yang optimis terhadap murid-murid kita sehingga kita bisa memanusiakan mereka, ya. Jadi menjadikan manusia mereka sebagai manusia yang belajar, ya, bukan robot yang belajar. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menurut tiga aliran besar dalam psikologi barat. Lalu dalam Islam bagaimana, ya? Bagaimana konsep belajar dalam Islam? Jadi dalam Islam sangat luas sekali pembahasannya. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya, berkaitan dengan uh, prinsip-prinsip belajar yang saya sampaikan menurut Usman Najati kemarin. Kemudian juga bagaimana cara mengubah perilaku dalam dalam uh, perspektif psikologi belajar dalam Islam. Ya, kemudian juga saya kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana unsur-unsur psikis dan fisik manusia itu mempengaruhi proses belajar seperti unsur jasad badan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang pengaruhnya terhadap kegiatan belajar, bagaimana ruh, ya, hati, fitrah, nafs itu mempengaruhi kegiatan belajar. Nanti silakan disimak itu penjelasannya sudah ada. Nah, untuk teori barat sekilas tadi kita sudah bahas seperti itu. Saya kira itu materi yang saya sampaikan di pertemuan ini. Silakan disimak, ya, diperhatikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa buat kesimpulan kemudian dan tanggapan Anda mengenai materi ini, kemudian kirimkan di WAG kita, ya, dan akan diabsen berdasarkan yang mengumpulkan itu. Ya, saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi